Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang peringkat hutang USA, Amerika Serikat, di downgrade sama Fitch Rating dari AAA menjadi AA+. Nah, artinya apa? Eh, jadi ada 3 perusahaan rating besar internasional yang diakui di dunia, S&P, Fitch, dan Moody. Nah, dari 3 itu, Fitch Rating ya, bukannya Indonesia ya. Di Indonesia juga ada, tapi ini yang level dunia. Itu mereka memeringkat negara. Nah, negara Amerika Serikat itu diturunkan dari AAA menjadi AA+. Nah, kalau kita kan taunya obligasi negara itu kan pasti aman. Nah, kira-kira kalau dilakukan seperti itu, apa dampaknya bagi pasar modal, terutama di Indonesia? Pertama, peringkat surat hutang itu menunjukkan kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban membayar kupon dan pokok pinjaman sesuai dengan periode yang ditetapkan. Jadi ketika suatu obligasi diterbitkan, mereka sudah membuat jadwal. Kalau obligasi negara 6 bulan sekali, kalau korporasi 3 bulan sekali. Misalnya dia terbit tanggal 10 April, maka dia akan bayar 10 Juli, 10 Oktober, kemudian 10 Januari, dan seterusnya. Sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya. Pokok atau bunga dianggap gagal bayar. Nah, jadi peringkat daripada surat hutang itu menunjukkan kemampuan dia melakukan pembayaran. Nah, dari 3 perusahaan pemeringkat itu, kadang-kadang ya karena persoalan merek ya, mereka punya versi sendiri. Tapi secara umum, investment grade atau layak investasi itu ada triple A, kemudian double A plus, AA, AA minus, A plus, A minus, triple B plus, dan seterusnya. Kalau non investment grade itu seperti ini. Nah, kalau misalnya A plus sama A minus lebih tinggi A plus. Jadi A plus itu lebih tinggi daripada A, lebih tinggi daripada A minus. Nah, kalau triple A tidak ada triple A minus. Jadi dari triple A langsung AA plus. Jadi yang US itu turunnya 1 peringkat. Triple A ke AA plus. Tadinya saya kira ada AAA minus. Nggak ada. Triple A ya triple A seperti itu. Nah, kalau secara standar ya AAA berarti yang paling aman. Ya, paling aman bukan berarti tidak akan gagal bayar. Ada tapi sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, kalau di Indonesia yang versi Pevindo itu contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, FIF Finance itu adalah obligasi yang ratingnya AAA. Nah, kalau perusahaan yang ratingnya aman, jadi misalnya yang yang A dibandingkan yang BBB, pasti yang A itu kuponnya lebih kecil daripada yang BBB. Kalau yang AA pada saat yang bersamaan terbit, biasanya kuponnya lebih kecil daripada yang A, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau obligasi korporasi seperti itu, obligasi pemerintah bagaimana? Kalau pemerintah kan ada contoh kayak FR, fixed rate, ORI, suku retail, atau bahkan kalau yang levelnya lebih tinggi sudah biasa jual beli Indon gitu ya. Indon tuh obligasi negara mata uang USD. Nah, kalau buat investor lokal, kalau saya nih orang Indonesia, dikasih tahu FR gitu. Ya, sudah pasti itu yang paling aman. 1 tingkat di atas obligasi korporasi. Jadi kalau ada korporasi triple A, kalau FR itu 1 tingkat di atas triple A. Nah, kalau begitu wajarnya kupon obligasi pemerintah itu lebih kecil daripada yang kuponnya obligasi triple A. Nah, kenapa? Sebab obligasi pemerintah dijamin sama undang-undang. Kemudian pemerintah juga punya alat kebijakan moneter melalui bank sentral, sehingga kalau misalkan diperlukan gitu ya, pemerintah bisa melakukan mekanisme cetak uang. Jadi pemerintah menerbitkan obligasi, kemudian bank sentralnya membeli obligasi tersebut, hitungannya jadi pemerintah berhutang ke bank sentral. Nah, kalau misalnya dalam kondisi terburuk, proses seperti ini bisa dilakukan. Sehingga secara teori tidak mungkin ada negara yang gagal bayar. Karena pemerintah bisa melakukan mekanisme seperti itu. Pada saat pandemi 2020, banyak negara-negara besar melakukan itu, termasuk Indonesia. Kalau dibilang cetak uang Indonesia, yang di luar negeri lebih lebih gila lagi. Jadi caranya adalah pemerintahnya terbitin obligasi untuk berbagai kebutuhan pandemi. Kemudian ketika pembelinya tidak ada atau tidak ada uang atau ada tapi tidak cukup,
bank sentral yang masuk dan dia beli obligasi itu. Nah, kalau kita rating ya dengan mekanisme seperti itu, kalau paling tinggi triple A, ya negara berarti AAA plus plus mungkin, ya, alias risk free. Nah, uh, tapi cara pandang seperti itu mungkin tidak sama kalau saya investor luar negeri. Betul, teorinya obligasi negara tidak mungkin gagal bayar. Kenyataannya kan ada. Argentina gagal bayar, Sri Lanka gagal bayar, Ukraina waktu perang gagal bayar, Zimbabwe kita tahu juga gagal bayar, Yunani pernah gagal bayar, Venezuela juga pernah gagal bayar. Jadi mekanisme negara menerbitkan obligasi dan dibeli bank sentral itu memang betul. Obligasinya tidak default gitu ya. Bisa juga default sih. Tapi kalau misalnya dia mencetak uang dengan sembrono, ya, jadi pemerintahnya terbitin obligasi untuk bayar hutang lama dan dilakukan dengan sembrono, ya, tidak ada kasus seperti pandemi, tapi hanya dia yang gagal. Biasanya itu akan impact ke mata uangnya. Jadi bisa saja obligasi tidak default, tapi karena saya dibayar dengan mata uang negara tersebut dan nilainya sudah jatuh, rasanya seperti default juga gitu. Buat investor lokal mungkin tidak ada artinya karena dia pegang mata uang rupiah. Mau rupiah melemah menguat terhadap US dollar, ya saya keluar uang berapa, baliknya berapa. Tapi bagi investor asing berbeda. Dia waktu beli obligasi negara A atau B, dia pakai dolar. Sehingga pada saat dilunasin harus dalam bentuk dolar juga. Nah, ketika mata uangnya jatuh akibat cetak uang berlebihan, maka itu bisa saja menyebabkan waktu dikembalikan nilainya jauh di bawah. Makanya rating itu bagi investor luar negeri tetap masih relevan, ya. Tapi kalau bagi investor dalam negeri di negara itu kurang. Nah, karena ada hal seperti itulah surat utang negara itu juga perlu diperingkat, gitu ya. Nah, kalau kita melihat peringkat korporasi, itu orang lihat dari rasio keuangan, manajemennya siapa, struktur pemegang sahamnya seperti apa, apakah mereka pernah gagal bayar, apakah mereka punya komitmen untuk bayar. Kalau peringkat obligasi korporasi seperti itu, obligasi negara juga mirip-mirip. Mulai dari rasio hutang berapa, APBN-nya seperti apa, kemudian Menteri Keuangannya, komitmennya, undang-undangnya seperti apa, itu juga dilihat gitu. Nah, tapi sekali lagi untuk investor dalam negeri, kayak saya orang Indonesia, saya pasti beranggapan yang paling aman itu FR. Tidak mungkin saya beranggapan misalnya obligasi perusahaan Bank Mandiri, Bank BCA, atau apa namanya FIA Finance yang ratingnya triple A lebih aman. Sudah pasti negara itu lebih aman di atas semua itu. Nah, tapi sebagai perbandingan ya, kalau ratingnya Bank Mandiri triple A, rating Indonesia di pasar internasional itu triple B. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat ratingnya Indonesia di mata internasional di S&P, Fitch sama Moody itu sekarang tuh triple B. Jadi kadang-kadang memang obligasi negara sama obligasi korporasi itu berbeda. Tapi itu juga bukan berarti ya, bukan berarti obligasi korporasi lebih tinggi karena memang rating untuk obligasi korporasi dan rating untuk obligasi negara tidak sama. Nah, kalau kita baca lebih detail berita di Amerika Serikat, karena rasio hutang yang terus meningkat, jadi rasio hutang US itu dari setiap kepresiden itu selalu meningkat, bahkan karena COVID sangat signifikan. Negosiasi debt ceiling yang berlarut-larut, jadi negosiasinya selalu last minute, last minute, last minute gitu ya. Kondisi fiskal APBN-nya yang memburuk, dan itu sudah berlangsung selama waktu yang cukup panjang, dia putuskan untuk menurunkan ratingnya dari yang paling tinggi, triple A, menjadi double A+. Nah, penurunan rating bukan berarti gagal bayar. Kalau dia dari A jadi CCC, nah itu tanda-tanda gagal bayar. A jadi BB, nah itu juga sudah lampu kuning gitu. Tapi kalau dari triple A sampai AA+, menurut saya enggak. Kenapa? Karena AA+ itu bagus. Cuma bukan yang paling bagus saja gitu. Nah, apakah dengan penurunan rating ini yield daripada Amerika Serikat akan naik? Jadi kalau teorinya kan semakin tidak aman, kuponnya harus semakin tinggi. Nah, kalau dia kan kuponnya udah fix. Jadi supaya menyesuaikan ratingnya yang baru, daripada kuponnya yang naik, yield-nya yang naik. Nah, kalau yield-nya naik, harganya turun. Nah, kalau kita lihat di data,
memang yield US belakangan ini menyentuh 4%, bahkan sudah di atas 4%. Tapi apakah murni karena rating? Enggak juga, karena 2 kali sebelumnya juga pernah di atas 4%. Jadi kalau saya lihat, ini kebetulan saja berita rating downgrade ini bersamaan dengan kenaikan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga atau ekspektasi suku bunga akan naik inilah yang menyebabkan yield Amerika di atas 4%. Sebagai informasi, kalau dalam kondisi normal mungkin 2,5 sampai 3,5%. Nah, waktu pandemi turun sampai 0, nah setelah pandemi karena manajemen inflasi yang kurang baik, beberapa kali yieldnya menembus 4%. Penembusan 4% itu biasanya bersamaan dengan momentum kenaikan bunga. Jadi waktu mereka naikkan bunga, itu menjadi pemicu yieldnya di atas 4, plus berita ini, itu menjadi sentimen negatif. Apakah itu berpengaruh ke yieldnya Indonesia? Kalau kita perhatikan grafik ini, ya kita 2 kali yield kita di atas 7. Ini di sekitar Januari dan Maret. Nah, ini bersamaan dengan yang US. Jadi US itu Januari dan Maret ini juga nggak bagus. Di sini mungkin ya. Nah, tapi setelah Januari dan Maret, waktu yang US naik, Indonesia terus-menerus menunjukkan penurunan. Nah, sekarang di 6,2%-an, beberapa waktu ini agak volatile, agak naik sedikit, tapi tidak kayak US. Kalau US kan segini, turun, terus naik lagi, naik lagi. Nah, kalau kita enggak, turun, naik, turun, sampai sekarang turun terus. Nah, kenapa Indonesia bisa beda arah dengan US? Kalau yang di Januari-Maret ini kan sama. Karena di Januari-Maret ini kita punya suku bunga mungkin waktu itu masih naik. Bunga Amerika masih nggak tahu mau naik sampai berapa. Nah, kalau di sekitar sini, BI sudah memantapkan pilihan. Bunga kita sudah mentok, udah nggak akan naik lagi. Inflasi kita jauh lebih terkendali dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sehingga kalau di sana dia punya alasan untuk menaikkan suku bunga, Indonesia nggak ada. Ya, jadi kita hanya tinggal tunggu waktu soal bunganya kapan akan turun. Nah, bunganya belum turun, yieldnya sudah turun duluan. Ini yang disebut marketnya buy on rumor. Ya, jadi rumor mau turun saja dia sudah beli. Nanti kalau pas sudah benar-benar turun, mungkin dia baru sell on news gitu. Nah, bagi investor yang modalnya US dollar, Bapak Ibu, nah, kalau konteksnya gini, apakah penurunan rating Amerika Serikat itu menjadi problem? Kalau Anda adalah investor USA atau investor Indonesia, Singapura, Hong Kong yang modalnya US dollar, mau dibilang Amerika ratingnya apapun, tetap saja obligasi USA itu risk free. Jadi apapun ratingnya tidak relevan. Sama seperti ketika orang lokal pegang obligasi pemerintah. Mau dikasih tahu triple B kek, mau dikasih tahu APBN-nya defisit kek, kalau saya punya rupiah, saya pegang FR, saya anggap itu risk free. Lebih aman daripada saya deposito di bank BCA. Nah, jadi penurunan rating ini menurut saya belum akan mempengaruhi atau mengubah persepsi investor asing bahwa yield treasury bills atau obligasi pemerintah US itu bukan risk free. Kebetulan saja ya rating downgrade ini berdekatan sama kenaikan suku bunga sehingga menyebabkan harganya terkoreksi. Tapi penyebab utamanya tetap suku bunga. Nah, kemudian kalau kita lihat kan ada 3 perusahaan pemeringkat. Dari 3 perusahaan pemeringkat itu baru 1 yang bilang dia double A plus. 2-nya lagi masih bilang triple A. Jadi kalau orang bilang ambil average atau yang paling banyak, bisa aja obligasi US itu masih triple A. Jadi tidak ada penurunan. Nah, kemudian untuk kedepannya ya, apabila inflasi US sudah mulai terkendali, the Fed atau bank sentralnya sudah punya ruang untuk menurunkan suku bunga, yield yang tadinya sudah 4%-an itu bisa turun. Nah, inflasi dan suku bunga US turun ini menurut saya bukan soal bisa atau nggak bisa, cuma soal cepat atau lambat. Ya, ada yang banyak yang memperkirakan tadinya di semester 2 tahun ini, tapi karena data inflasinya itu terus-menerus kurang bagus, akhirnya tertunda-tertunda. Tapi ditunda-tunda juga menurut saya paling lambat juga tahun depan inflasinya sudah mulai terkendali. Karena
Inflasi totalnya yang tadinya 5, 6, 7, 8%, sekarang sudah 3%. Inflasi inti yang tadinya 6, 7, 8%, sekarang sudah 4, sekian persen. Nah, kalau misalkan dia sudah sampai ke level 3%, menurut saya Bank Sentral US itu sudah punya ruang untuk menurunkan suku bunga. Jadi, untuk saat ini bisa dikatakan ini kesempatan yang baik untuk membeli obligasi yang mata uangnya dolar. Kalau misalnya Anda punya akses langsung, bisa membeli obligasi Indon. Kalau tidak, mungkin juga bisa mempertimbangkan melalui panin dana US dollar. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.